Express. Halo semua, jumpa lagi di Nila Movie. Pada video kali ini kami akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Polar Express. Sebelum kita mulai alur cerita filmnya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang ke depannya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan menampilkan suasana malam Natal di sebuah rumah yang mana di dalam rumah tersebut terdapat seorang anak laki-laki. Anak tersebut terlihat akan beranjak tidur dan tanpa sengaja sang anak mendengar kedua orang tuanya berbicara bahwa mereka akan meletakkan hadiah Natal untuk sang anak dan adiknya. Hal ini membuat sang anak tersadar bahwa selama ini hadiah Natal yang ia terima bukanlah dari Santa, melainkan dari kedua orang tuanya. Karena hal tersebut, sang anak kini menjadi bimbang dan berpikir apakah selama ini Santa yang dia percaya merupakan sebuah dongeng semata. Dalam kebimbangan itu, sang anak mulai tertidur. Namun ketika sang anak memejamkan matanya, sang anak dikagetkan oleh suara kereta api yang tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Karena kaget, sang anak pun bergegas keluar rumah untuk memeriksa apakah yang dia rasakan benar terjadi dan bukan sebuah mimpi. Mengingat di depan rumah sang anak tidak ada jalur kereta api sama sekali. Karena tergesa-gesa, sang anak yang keluar rumah sambil mengambil jaket yang ia miliki tanpa sengaja merobek salah satu kantung pada jaketnya. Kemudian setelah sang anak keluar dari rumahnya, terlihat sebuah kereta besar berhenti di depan rumahnya. Dan dari kejauhan muncullah seorang kondektur yang menawari sang anak untuk naik ke atas kereta. Kereta yang bernama Polar Express tersebut diketahui memiliki tujuan ke Kutub Utara, yang mana kereta tersebut harus tiba di Kutub Utara sebelum tengah malam. Sang anak laki-laki yang takut awalnya tidak mau menaiki kereta tersebut. Namun saat kereta mulai berjalan, dia pun mulai mengejar kereta dan berhasil masuk ke gerbong kereta. Sesampainya di dalam gerbong, sang anak laki-laki dikagetkan karena di dalam kereta tersebut telah dipenuhi oleh anak-anak yang berumur sama dengan dirinya. Di dalam kereta, sang anak laki-laki disambut oleh salah satu anak perempuan yang telah lebih dulu di dalam kereta. Setelah itu, kondektur pun meminta tiket kereta kepada sang anak laki-laki. Merasa tidak memiliki tiket, sang anak mengatakan bahwa dia tidak memiliki tiket kereta kepada sang kondektur. Namun sang kondektur memintanya untuk mengecek saku jaket yang dikenakan sang anak laki-laki. Secara ajaib, sebuah tiket kereta berwarna emas berada di dalam saku jaket yang ia kenakan. Sang anak pun kebingungan dan memberikan tiket kereta tersebut kepada kondektur. Lalu sang kondektur melubangi tiket tersebut, yang mana lubang pada tiket ini membentuk huruf B. Hal yang sama pun juga dialami oleh anak lain. Namun anehnya, setiap anak memiliki alfabet yang berbeda-beda di setiap tiketnya. Lalu tak lama kereta kembali berhenti untuk menjemput seorang anak lagi. Diketahui anak yang dijemput ini bernama Billy. Awalnya Billy pun juga tidak mau menaiki kereta. Namun saat kereta mulai berjalan, Billy mulai mengejar kereta Polar Express. Namun saat mengejar kereta, Billy justru terjatuh dan tidak mampu mengejar kereta. Sang anak laki-laki yang melihat Billy terjatuh langsung berinisiatif untuk menarik rem darurat agar kereta bisa berhenti dan Billy dapat naik ke atas kereta. Tak lama, Billy pun naik ke atas kereta. Namun, Billy memilih untuk duduk sendiri di gerbong paling belakang. Setelah itu, kereta Polar Express kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Kutub Utara. Di tengah perjalanan, banyak hal yang terjadi. terutama pada sang anak laki-laki, yang mana dari setiap kejadian tersebut sang anak menjadi semakin ragu tentang keberadaan Santa. Ia pun semakin yakin bahwa Santa hanyalah dongeng untuk anak-anak yang dibuat oleh orang dewasa.
Lalu setelah kereta Polar Express sampai di Kutub Utara, sang kondektur memerintahkan semua anak-anak untuk turun dari kereta agar mereka bisa bertemu dengan Santa. Sang anak laki-laki dan yang lain pun langsung berbaris rapi sesuai arahan dari sang kondektur. Namun sang anak laki-laki menyadari bahwa Billy belum turun dari kereta. Alhasil, sang anak laki-laki yang ditemani dengan seorang anak perempuan pun mengajak Billy untuk turun dari gerbong dan bergabung dengan anak-anak yang lain. Namun, kejadian tak terduga pun terjadi. Sang anak laki-laki yang tidak sengaja menginjak pedal pemisah gerbong membuat gerbong yang ditumpangi Billy terpisah dari gerbong utama. Ketiga anak ini pun harus memikirkan cara untuk menghentikan gerbong kereta yang meluncur bebas. Dengan sigap, sang anak laki-laki pun menarik tuas rem darurat yang ada pada gerbong tersebut. Gerbong yang meluncur bebas pun akhirnya berhenti pada sebuah persimpangan. Lalu, ketiga anak ini memutuskan turun dan mencari jalan untuk kembali kepada rombongan anak-anak lain. Namun mereka kebingungan untuk menentukan jalan dari persimpangan tersebut. Billy dan anak perempuan secara samar-samar mendengar suara lonceng pun memutuskan untuk mengambil salah satu jalan. Namun tidak dengan sang anak laki-laki, hanya dia saja yang tidak mendengar lonceng tersebut. Mereka pun menyusuri gang dan lorong-lorong kecil di antara rumah para elf. Lalu, suara lonceng ini menuntun mereka bertiga pada sebuah kantung hadiah Natal milik Santa. Mereka bertiga pun masuk ke dalam kantung hadiah Natal. Di dalam kantung, mereka menemukan hadiah Natal untuk Billy. Billy pun bercerita bahwa selama ini dia tidak pernah merayakan Natal dan menerima hadiah apapun dari Santa. Namun di tengah kegembiraan mereka bertiga, tiba-tiba kantung hadiah Natal milik Santa dibawa terbang oleh para elf menuju tengah kota, yang mana tempat ini merupakan tempat anak-anak lain berkumpul. Hal ini membuat mereka bertiga berhasil berkumpul dengan anak-anak lain yang sudah bersiap untuk bertemu Santa. Denting jam mulai berbunyi yang mana menunjukkan pukul 12:30 malam yang menjadi tanda bahwa Santa akan segera keluar. Lalu dari kejauhan muncullah sosok laki-laki berbadan gemuk yang muncul dari sebuah bangunan besar. Anak-anak lain bersorak gembira, namun tidak untuk sang anak laki-laki. Dia yang mencoba melihat Santa terus saja terhalang pandangannya. Bahkan saat Santa sudah berada di depannya, sang anak laki-laki terus saja terhalangi pandangannya. Sang anak juga tidak dapat mendengar suara lonceng pada kereta rusa milik Santa, yang mana anak-anak lain mengatakan bahwa suara lonceng tersebut sangatlah indah. Sang anak pun sangat kebingungan hingga dia melihat salah satu lonceng kereta rusa milik Santa terjatuh dan menggelinding di depannya. Sang anak pun mengambil lonceng tersebut dan membunyikannya. Namun sang anak tetap tidak mendengar suara apapun dari lonceng tersebut. Merasa kebingungan di tengah keramaian anak-anak dan para elf, sang anak pun mencoba menenangkan diri karena hanya dia saja yang tidak dapat melihat Santa dan mendengar suara lonceng dari kereta rusa Santa. Lalu perlahan-lahan sang anak laki-laki mulai memejamkan matanya dan meyakinkan pada dirinya bahwa Santa itu ada, dan dia juga meyakinkan bahwa keajaiban Natal itu benar adanya. Lalu sayup-sayup bunyi lonceng pun mulai terdengar di telinganya, dan tanpa diduga setelah sang anak laki-laki mulai membuka matanya, Santa ternyata telah berdiri tepat di depannya. Sang anak laki-laki pun gembira karena dia telah bisa mendengar dan melihat semua keajaiban Natal. Ditambah Santa juga memilihnya sebagai anak pertama yang diberi hadiah langsung oleh Santa. Awalnya sang anak laki-laki pun bingung untuk memilih hadiah. Namun akhirnya sang anak laki-laki memutuskan untuk meminta lonceng kereta Santa yang terjatuh tadi sebagai hadiah Natalnya. Namun sangat disayangkan, sang anak justru memasukkan lonceng tersebut ke dalam saku jaketnya yang berlubang, yang membuat ia kehilangan lonceng tersebut.
Tak lama, Santa menggunakan kereta terbangnya berangkat untuk membagikan hadiah ke seluruh anak-anak di dunia. Waktu pulang pun tiba. Sang kondektur kereta meminta kepada seluruh anak-anak untuk berbaris dan menaiki kereta. Namun sebelum menaiki kereta, sang kondektur meminta tiket semua anak-anak dan melubangi tiket tersebut hingga membentuk sebuah kata. Di sini terlihat tiket sang anak laki-laki bertuliskan believe yang memiliki arti percaya. Yang mana hal tersebut menunjukkan sebuah perjalanan sang anak laki-laki untuk kembali dapat percaya terhadap seluruh keajaiban Natal. Di dalam kereta, sang anak laki-laki merasa senang dan sedih secara bersama. Ia senang karena bisa kembali merasakan keajaiban Natal. Namun di sisi lain dia sedih karena lonceng pemberian Santa hilang. Tak lama, kereta pun berangkat untuk memulangkan anak-anak ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, sang anak laki-laki pun tertidur pulas. Dan di pagi hari, dia terbangun dengan perasaan sedihnya. Namun siapa sangka ketika dia menghampiri ayah dan ibunya, dia mendapat hadiah Natal berupa lonceng yang sama persis dengan pemberian Santa. Sang anak laki-laki dan adiknya mencoba mendengarkan bunyi lonceng tersebut, dan lonceng itu berbunyi sangat indah. Namun ketika kedua orang tua sang anak mencoba mendengarkan suara lonceng tersebut sama sekali tidak mengeluarkan bunyi. Dan film pun berakhir.